Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya, Merinda Lestandi, pada perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Jadi, topik kita kali ini yaitu mengenai inheritance, implementasi, order class modifier, method override, constructor pada inheritance, kemudian keyword this and super. Nah, kalau di pertemuan minggu lalu di kelas, kita sudah membahas fitur OOP atau pemrograman berorientasi objek, di mana ada 3 fitur OOP, enkapsulasi, polimorfisme, dan inheritance. Sekarang kita akan membahas inheritance. Oke, apa sih inheritance? Inheritance adalah pewarisan atau keturunan. Sebuah kelas dapat melakukan penurunan. Penurunan kelas berhubungan dengan member kelas. Apa sih member kelas? Member kelas itu adalah atribut dan metode. Pada inheritance berarti ada dua hal yang sering akan kita dengar. Apa? Yaitu parent atau induk, di mana parent atau induk ini adalah kelas yang memiliki member kelas. Kelas parent berarti orang tuanya lah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada child atau anak. Pengertiannya adalah kelas yang mewarisi member kelas dari parent. Ya, saya ulang. Inheritance adalah sebuah kelas yang dapat melakukan penurunan atau disebut juga dengan pewarisan. Penurunan kelas ini berhubungan dengan member kelas, atribut, dan metode. Kalau ngomongin inheritance, berarti ada dua hal yang pasti akan sering kita dengar, yaitu parent atau induk dan juga child atau anak. Oke. Berarti dalam hal ini, child ini menurunkan sifat atau mewarisi sifat dari parent, gitu ya, karena anak sama seperti kita, gitu ya. Kita sebagai anak pasti diwariskan, gitu ya, sifat dari orang tua kita, kurang lebih seperti itu. Nah, pernyataannya, kelas B merupakan turunan dari A. Kelas B merupakan turunan dari kelas A. Maka kelas A memiliki semua member maka kelas B memiliki semua member dari kelas A. Kelas B merupakan turunan dari kelas A. Maka kelas B memiliki semua member dari kelas A. Nah, kelas C merupakan turunan dari kelas B. Maka kelas C memiliki semua member dari kelas B dan A. Begitu ya. Nah, hierarkinya seperti ini. Hierarki pada sebuah objek tadi disebutkan bahwa kelas B ini adalah turunan dari A, di mana A ini berarti parent atau induk dari kelas B. Kelas C turunan dari kelas B. Kelas D turunan dari kelas C. Ya. Nah, pada inheritance atau pewarisan, selain parent atau induk, dia juga ada disebut juga dengan superclass dan subclass. Ingat, tadi ada parent atau induk, ya, ada child atau anak, ada juga superclass dan subclass.
superclass. Apa sih superclass? Superclass ini kelas yang letaknya di atas kelas tertentu di dalam hierarki. Dalam hal ini siapa yang superclass? Berarti kelas A. Kalau subkelas, kelas yang letaknya di bawah kelas tertentu di dalam hierarki. Mana yang subkelas? B, C, dan D. Gitu ya, superkelas. Jadi kelasnya di atas kelas tertentu di dalam hierarki. Kalau subkelas letaknya di bawah kelas tertentu di dalam hierarki. Nah, ini bentuknya implisit ketika dia pada sebuah objek. Ini ya. Nah, ini Ini contohnya B mewarisi sifat A. B keturunan dari A. Berarti ini direct superclass. Nah, C keturunan dari B. Di mana C juga memiliki keturunan dari A. Kenapa? Karena B juga keturunan dari A. Berarti A dan C ini adalah undirect superclass. Jadi dia superclass tapi tidak secara langsung, begitu ya. Karena masih melewati kelas B. Oke, next. Nah, sama kalau tadi ada direct superclass, A ke B ini disebut direct superclass, dilihat panahnya. Ini disebut direct superclass. Ya. Kalau B ke A ini disebut direct subclass. Kebalikannya, kalau C ke A disebut undirect subclass. Oke. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Kalau di pemrograman berorientasi objek gitu ya. Jadi kalau inheritance gitu ya, inheritance di sini dia menggunakan keyword extend. Di mana keyword extend tersebut ditulis ketika deklarasi kelas. Satu kelas hanya dapat memiliki satu parent atau single inheritance. Jadi kalau kembali ke sini ya, jadi nggak mungkin B ini atau C lah ya, orang tuanya ada dua, misalkan B sama A. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pada inheritance satu kelas hanya dapat memiliki satu parent atau single inheritance. Nah, kemudian sintak dari extend, nah seperti ini, yang pada kotak abu-abu, kelas, nama kelasnya apa, kemudian extend, nama kelas parent-nya. Ya. Jadi extend nama kelas parent. Kurung kurawal buka diakhiri kurung kurawal tutup. Contoh, kelas kucing extend mamalia. Siapa yang parent-nya? Mamalia. Siapa superkelasnya? Mamalia. Kucing sebagai apa? Subkelas atau child dari mamalia, anak dari mamalia. Gitu ya. Kucing, anak dari mamalia. Oke. Kemudian pertanyaannya, kapan kita menerapkan inheritance? Oke. Nah, kita baru perlu menerapkan inheritance pada saat kita jumpai ada suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lain. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya terdapat kelas pegawai. Public kelas pegawai, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalamnya ada dua atribut. Ya, public string nama, public double gaji. Nah, ada kelas lagi, public class manager, sama.
Ada public string nama dan public double gaji. Yang membedakan yang berwarna merah di sini, public string departemennya. Nah, berdasarkan dua buah kelas di atas, ya, mungkin saya tulis di bawah, kalau pegawai, tadi kan ada nama gaji ya, nama gaji. Kalau di manajer, ada nama, ada gaji, dan juga ada departemen. Nah, berdasarkan dua belah kelas tersebut, ya, kelas pegawai dan kelas manajer, kita lihat bahwa kelas manajer mempunyai data member yang identik dengan kelas pegawai. Hanya saja ada tambahan data member departemen, ya, yang saya centang. Sama kan? Ada nama gaji juga, ada nama gaji juga di pegawai. Yang membedakan adalah departemen. Sebenarnya yang terjadi di sana adalah kelas manajer ini merupakan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan data member departemen. Nah, berarti di sini kita perlu memakai konsep inheritance, sehingga kelas manajer dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ya, public class manager extend pegawai. Berarti pegawai sebagai apa? Parent atau induk. Manager sebagai child atau anaknya atau subkelasnya. Ya, kalau saya tuliskan hierarkinya kurang lebih seperti ini. Punya anak, manajer. Ya, jadi manajer itu di bawahnya pegawai lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Simpulannya di sini, subkelas yang paling bawah memiliki member kelas lebih banyak. Hasil turunan dari superkelasnya. Untuk melakukan inheritance antar kelas digunakan keyword extend. Subkelas merupakan perluasan dari superkelasnya. Kelas tidak dapat memiliki lebih dari satu parent. Misalkan kelas B punya dua orang tua, A sama C. Ini tidak bisa. Oke. Nah. Oke. Di sini ada tugas gitu ya. Yang bisa kalian kerjakan nanti dan dikumpulkan di LMS. Jadi kurang lebih seperti ini. Mamalia ini adalah kelas parents atau kelas induknya atau superkelasnya. Di mana animals ini punya 1, 2, 3, 4, 5 anak. Ups, sorry, saya nggak baca bawahnya. Ternyata animals ini adalah package, ya. Animal ini adalah sebuah package, di mana di dalam package tersebut terdapat 5 kelas. Ada mamalia, reptilia, unggas, aves, dan insekta. Oke ya. Nah, tugasnya buatlah subkelas dari tiap kelas minimal 5 tingkatan subkelas. Nah, kemudian gambarkan hierarkinya. Seperti gambar 1. Oke, mungkin saya ulang exercise-nya. Jadi dilihat pada gambar ini, tadi saya keliru ya. Jadi animals ini adalah package. Package animals. Kalau dalam NetBeans ya. Nah, di dalam package animals ada 5 kelas. Kelas mamalia, reptilia, unggas, aves, dan insekta. Nah, dari masing-masing kelas ini,
buatlah subkelas, yang mana minimalnya 5 tingkatan subkelas. Kemudian kita diminta juga untuk menggambarkan hierarkinya. Seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya mamalia. Mamalia ini ada apa? Misalnya kucing. Turunannya apalagi misalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi diminta untuk membuat hierarkinya seperti ini. Mamalia sendiri, kemudian reptilia sendiri, unggas sendiri, dan seterusnya. Kemudian kita juga diminta untuk membuat kode program. Tiap superkelas pada hierarki yang paling atas memiliki satu variabel bernama kaki. Cobalah akses variabel kaki tersebut pada tiap subkelas. Oke. Yang ketiga, lengkapi tabel 1 dengan memberikan tanda centang untuk hak akses kelas terhadap variabel kaki yang ada pada superkelas. Contohnya seperti ini. Tabel 1 misalkan mamalia. Subkelasnya mamalia apa aja? Kucing, anjing, dan seterusnya misalkan. Nah, kemudian kita diminta memberikan tanda centang untuk hak akses. Misalkan sub kaki ini karena publik berarti bisa diakses di semuanya dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu tugas dari pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai inheritance. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas modifier yang lain gitu ya. Masih ada abstrak dan seterusnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.